Lena means a hero. There is no higher calling. Apa jadinya kalau orang-orang pinggiran, mantan penjahat, dan mereka yang hidup dalam rasa bersalah tiba-tiba ditunjuk jadi pahlawan dunia? Marvel balik lagi nih, tapi kali ini dengan cara yang beda banget. Bukan soal moralnya tinggi dan hero yang bersinar, tapi soal mereka yang rusak, trauma, dan mungkin masih nyimpan sisi gelap. Inilah film Thunderbolt. Film ini jadi penutup fase 5 Marvel Cinematic Universe. Disutradarai oleh Jack Shearer dan ditulis oleh Eric Pearson dan kawan-kawan. Durasi film ini sekitar 2 jam kurang lebih lah, dan dipenuhi oleh wajah yang familiar. Ada Florence Pugh sebagai Yelena Belova, Sebastian Stan sebagai Bucky Barnes, David Harbour sebagai Red Guardian, Yates Russell sebagai John Walker atau US Agent, Hannah John Kamen sebagai Ghost, Lewis Pullman sebagai Bob atau Sentry. Ada Julia Louis-Dreyfus sebagai Valentina Allegra de Fontaine. Dan tidak lupa juga ada Olga Kurilenko sebagai Taskmaster. Alih-alih membentuk tim dari pahlawan sejati, film ini malah ngumpulin orang-orang dengan masa lalu yang kelam. Mereka bukan ikon moral, tapi sosok yang terluka, dihantui trauma, dibayangi rasa bersalah, dan disatukan dalam misi yang lebih kompleks dari sekedar menyelamatkan dunia. Tanpa harus ribet sama teori multiverse, ceritanya justru terasa lebih ringan, tapi tetap emosional. Akting para pemain di film ini terasa solid banget. Yelena Belova tampil meyakinkan, tangguh di luar tapi menyimpan luka dan rasa bersalah. Aktingnya sangat menggendong dari awal sampai akhir film Thunderbolt. Sebastian Stan berperan sebagai Bucky Barnes dengan sangat tenang dan dewasa, walau sebenarnya juga masih dibayangi masa lalu yang kelam. David Harbour sebagai Red Guardian membawa sisi komedi yang menyegarkan. Komedinya pas, humornya nggak terkesan berlebihan, tapi justru itu yang membuat tim terasa lebih hidup. Yates Russell tetap menunjukkan karakter John Walker yang keras kepala, egois, tetapi ada rasa kepedulian di dirinya. Lewis Pullman sebagai Bob tampil sebagai sosok yang minder, insecure, dan tidak percaya diri, namun justru itu yang membuat karakternya makin menonjol. Valentina Allegra de Fontaine sebagai karakter manipulatif, tapi ada sisi emosional yang membuatnya lebih manusiawi. Sementara itu Ghost, ya sesuai namanya, ada tapi ngeghosting. Look what you unleashed. Live with it forever. Or you can do something about it. Secara visual, film ini mungkin gak sekilau film Marvel lain, tapi punya kekuatan di penempatan tone. Banyak adegan yang pakai pencahayaan gelap, nuansa urban rusak, dan komposisi frame yang ngangkat sisi psikologis karakternya. Ada satu adegan formasi tim yang secara visual ngingetin banget sama momen ikonik Avengers pertama kali ngumpul. Waktu perang-perangan di New York. I should have come back for you. No. That's just a fairy tale. Musik dan scoring di film ini terasa cukup pas, tidak terlalu mencolok dan memorable, tetapi tetap mendukung suasana, terutama di adegan-adegan tegang dan emosional. Gaya musiknya masih khas Marvel, dramatis, tapi tetap ringan dan mudah dinikmati. Around the emptiness. We can't do this. No one here is a hero. We all have things that we regret. But I have so many. Lena, when I look at you, I don't see your mistakes. That's why we need each other. We can't stop him alone.
Yang paling kerasa kurang, beberapa karakter seolah numpang lewat. Contohnya kayak Taskmaster dan Ghost. Distribusi porsi nggak rata, fokus terlalu banyak ke karakter tertentu, salah satunya Yelena. Sementara yang lain cuma pengisi layar lah. Konflik klimaksnya juga terkesan terburu-buru dan nggak semegah yang kita harapkan dari build up sepanjang film. Tapi buat lo yang udah mulai lelah sama kompleksitas MCU akhir-akhir ini, film ini justru bisa jadi penyegar. There are worse guys, and nothing else. Look at you, so adorable. Kesimpulannya, Thunderbolts bukan sekadar film aksi. Ini tentang luka lama, orang-orang rusak yang tetap coba berdiri, dan konflik internal yang terasa dekat. Dengan narasi yang lebih membumi, ini jadi salah satu film Marvel yang paling manusiawi. Skor dari gue 87 dari 100. Mungkin itu saja review pada kali ini. Kalau kalian sendiri paling relate sama siapa? Yelena yang kelihatan kuat tapi rapuh, Walker yang temperamental, atau Bob yang gak pede tapi punya potensi besar? Tulis di komentar dan jangan lupa like, subscribe, dan share kalau kalian suka gaya review kayak gini. Sampai ketemu di review selanjutnya.